wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Manan Idris, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek Duren yang mewakili, Bapak Komandan Koramil yang mewakili, Kapuskesmas, Bapak Lurah Duren, Kepala KUA Duren, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Ketua PCM PCA Duren beserta jajarannya, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan AU, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala SMB Muhammadiyah 10, Pimpinan Orkom, Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Asia yang saya banggakan. Tidak lupa Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Muslimat NU, Ketua Fatayat, Ketua Gerakan Pemuda Ansor, DMI, MUI, dan LDII yang kami banggakan. Tidak lupa para undangan dan jamaah Ahad Pagi khususnya, serta seluruh panitia yang saya banggakan. Puji syukur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman Islam, sehingga kita bisa merawui undangan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Duren dalam rangka kajian Ahad Pagi yang dikemas dalam bentuk halal bihalal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa kami sampaikan, mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk kita yang rawuh di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas rawuh panjenengan semua, karena tanpa rawuh panjenengan tidak akan semakmur ini. Kemudian yang kedua, terima kasih pula kepada Bapak Camat yang telah memberikan dan berkenan memberi tempat, waktu, serta sarana prasarana sehingga acara halal bihalal ini dapat terselenggara dengan baik, termasuk kepada jajaran. Yang ketiganya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Andes Kiai Manan Idris yang telah berkenan pula untuk memenuhi permohonan kami pimpinan cabang Muhammadiyah Duren untuk mengisi acara tausiah dalam rangka halal bihalal hari ini, meskipun beliau ini masih dalam suasana duka. Mudah-mudahan karena wafatnya ibu mertua, Ibu Sriati, insya Allah beliau husnul khotimah. Mudah-mudahan pula Allah menempatkan di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pula kepada panitia, terutama AUM yang telah banyak berkorban mempersiapkan segala kebutuhan, sarana prasarana dan perlengkapan
dalam rangka halal bihalal pagi ini. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu menjadikan amal ibadah yang insya Allah dapat balasan berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sudah kita pahami bersama bahwa halal bihalal hanya berlaku di Indonesia. Di luar negeri ini insya Allah tidak ada, di Arab tidak ada. Halal bihalal ini adalah budaya positif yang dapat menjadikan tempat tetap terjalinnya silaturahim dalam rangka memupuk dan menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, saling menghargai dan saling memaafkan dengan tujuan mempererat ukhuwah Islamnya dalam bingkai Islam berkemajuan, sebagaimana tema yang kita angkat di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah barang tentu tidak terlepas dari ketentuan yang sudah baku dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karenanya, kami pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Turen sangat berharap bahwa rasa kebersamaan dalam koridor keislaman dan keimanan tetap jaga guna mempererat ukhuwah Islamnya yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini sebagian saudara-saudara kita dari berbagai embarkasi sudah mulai menuju tanah haram, tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, mari kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan rukun-rukun ibadahnya, dan mereka selamat kembali ke tanah air serta menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak waktu. Kami hanya berharap semoga dengan mempererat ukhuwah Islamiyah tercapai yang tujuan Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah, sabar terus untuk beribadah, yang sulit menjadi mudah, yang mahal menjadi murah, hindari gibah dan fitnah. Semoga rezeki berlimpah, hidup kita penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ambil kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita taati para alim, para ulama, ajaran Ibu Kiai Manan Idris, ajaran Ibu Kiai Haji Sahabat Muhammad, dan juga Ketua MPCNU. Yang saya hormati segenap jajaran organisasi Muhammadiyah di semua tingkatan yang ada bersatu. Kecuali jajaran MPCNU Kecamatan Turen, juga Al-Ayat, dan juga Muslimat, dan juga Asia, semua hadirin jajaran yang ada bersatu. Nanti kalau saya sebut habis waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena kita yakin bahwa hanya atas ridho, bahwa hanya bersama kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama hadir di pendopo Kecamatan Turen memenuhi undangan dari pengurus daerah Muhammadiyah Kecamatan Turen dalam keadaan yang sehat walafiat. Sama-sama terjemahkan kepada Tuhan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang telah akan mendapatkan syafaat beliau. Hormati
sekarang? Berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, yang terakhir tadi saudara kita udah Konghucu dari suku bangsa di Jawa saja. Kita kesulitan menghitung suku bangsa kita di Jawa, mulai dari Osing, Jawa, Batuwi, Samin, di Jawa saja, di Sumatera, Batak, apalagi Padang, Aceh, Kalimantan, Irian, Sulawesi. Pokoknya dari Pak Jokowi itu mulai dari Sabang sampai Pulau Rote, sukunya kita luar biasa. Nah, inilah yang harus sama-sama kita manage supaya Indonesia terhukum menjadi negara yang betul-betul mampu berkemajuan, mampu menjadi negara yang berkontribusi bagi dunia. Menyadari hal itu, Bapak Bupati, bahwa negara selalu meningkatkan paradigma bagaimana membangun kepersatuan kita. Mulai dari toleransi kita temukan sekarang istilahnya bukan lagi toleransi, moderasi beragama. Ada empat pilar dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah moderasi itu adalah komitmen kebangsaan. Apa komitmen kebangsaan kita? Masih ingat? NKRI harga mati, Pancasila jaya. Inilah komitmen kebangsaan. Siapapun yang ada di Indonesia tidak boleh mengutak-atik NKRI, tidak boleh mengutak-atik Pancasila, tidak boleh mengutak-atik konstitusi dan undang-undang negara kita. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi beragama. Toleransi di semua umat beragama. Akum fikum waliyatin karena amanna walakum akabulkum. Yang ketiga adalah anti radikalisme. Tidak boleh ada paham radikal yang mengatasnamakan apapun juga, terlebih mengatasnamakan agama. Tidak diperbolehkan. Karena radikalisme itu bukan agama, tetapi adalah kejahatan kemanusiaan. Saudara kita di Palestina, Masya Allah, luar biasa sejarah. Yang keempat adalah menghormati, menghargai adat kebudayaan, adat istiadat budaya yang tumbuh dan ada di negara kita. Karena negara kita luar biasa, Pak. Lahir sebelum ribuan tahun yang lalu, mulai zaman Kalingga sampai zamannya Pak Powo. Saya Pak Powo gitu. Zaman Kalingga mulai Ratu Sima sampai sekarang. Negara kita terbangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai adat istiadat yang luar biasa, nilai-nilai budaya yang harus kita bisa terima, kita toleransikan. Jangan dibandingkan loh, bandingkan ya. Bandingkan bayai sholawatan ke sholawatan, bayai ngaji yo ngaji, itulah Indonesia. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari karena kita hidup di sini. Saya yakin dengan kebersamaan panjenengan semua kita, itu mungkin juga NTI, Muhammadiyah, negara kita akan tetap bisa lagi selamanya. Saya yakin Kabupaten Malang memiliki sesaldi yang luar biasa. Kita bisa baca di sini, Pak. Apa ini? Satata Gama Kaparaharja. Itulah tujuan Kabupaten Malang. Terwujud Kabupaten Malang yang demokratis, berlandaskan nilai-nilai agama di dalam bingkai kecerdasan, dalam bingkai kemakmuran. Dan itu dibreakdown oleh pimpinan kita. Oleh zaman dulu sampai sekarang zamannya Abbas Sanusi tetap mengedepankan nilai agama di dalam visi misinya. Visi misi Pak Abbas Sanusi, Pak Didi adalah Malang makmur, Malang yang maju dan ada agamisnya, maju, agamis, kreatif, mandiri, unggul dan responsif. Artinya bahwa nilai-nilai agama terus dibawa untuk mengawal bagaimana membangun Kabupaten Malang yang sejahtera. Ini tujuan, inilah arah yang harus kita bangun bersama-sama. Kita komitmen bahwa kita hidup di dalam suatu negara yang memiliki berbagai macam perbedaan yang harus kita kawal bersama-sama. Kita ini negara kita negara yang damai. Setuju lagi ya? Setuju ya? Lihat Pak, jangan ada kumpul ini
siapapun bisa menggunakan. Pokoknya jangan kegiatan rugi. Ya, kalau kegiatan event bersilakan. Rutin tidak dibolehkan karena milik masyarakat. Misalnya kalau FPJ luar PKJ rutin tapi tidak boleh sama saya. Muhammadiyah juga mau maju tidak boleh sama saya. Ini adalah milik. Tapi kalau event kota di Malang juga ada masalahnya. Event kita ada di Malang ada kebangkitan nasional, ada teman-teman budaya Mojopat juga mau menggunakan Bendoro. Di Malang saya persilakan, asalkan bahwa itu adalah momen event. Tujuannya malah untuk memperkuat nilai kebangsaan yang ada di kita. Tujuannya itu. Mungkin itu bagaimana saya mohon maaf nanti tidak bisa mendampingi sampai selesai. Ayo apa betul ya? Karena hadiah salah, nah ini Biro sudah duluan ya benar. Kamu kan, karena juga ada undangan pengajian, Gus Pak hadir. Pengajian, alhamdulillah Pak. Bu, niki minggu-minggu ini luar biasa. Nggak berkorong mangan sobat gede Pak. Undangan wisuda, bolak-balik undangan wisuda. Kalau kita lu kan kalau kita lu mulai SMA negeri sama ISP-nya enak dan bagus semua. Tidak toko kafe so makan gede dan makan enak kangen sini ya. Pak sama Pak sini yang Pak. Gak kira yang ngemplok gitu. Pak ini wes pokoknya yang penting ikhlas tidak kau ini gitu Pak ya. Oh maaf kan nggak bisa selesai karena kami harus geser ke Gedok kan jawabannya juga udah lama. Sudah lama juga jadwalnya terkait dengan kegiatan pengajian yang ada di wilayah. Lagi mohon maaf, selamat datang ya, Bapak Bupati. Selamat dalam biasa saya nama pribadi dan juga atas nama pemerintah kecamatan, atas nama pemerintah Kabupaten Malang. Mohon maaf yang bertanya apabila ada kesalahan. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayat ini wal mafiqillah kami tarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu, para undangan yang saya hormati, khususnya Bapak Camat yang saya hormati, saya menyebut satu persatu takut salah. Yang diundang terlalu banyak. Saya biasanya ceramah itu memang dengan duduk yang menyesuaikan dengan usia. Saya ini kata orang-orang sudah usia pantas. Apa artinya pantas? Pantas duduk. Tapi melihat suasana seperti ini, kegembiraan saya meluap, senang banget. Saya mencoba berdiri. Saya jadi ingat petunjuk yai saya. Nilai ibadah itu antara lain ya, ditentukan oleh berat ringannya ibadah. Duduk dengan berdiri itu berat mana? Nah, mudah-mudahan saya memaksakan diri dengan berdiri ini nambahi keutamaan. Di samping enaknya berdiri itu, kalau ada yang ngantuk saya akan tahu. Ya. Alhamdulillah hari ini semua ceria. Karena apa? Kehadiran kita ini sama tujuannya, bersilaturahim. Silah itu sambung, rahim itu bisa rahim kandungan, bisa kasih sayang, bisa. Dengan kata lain, kita berhimpun di sini itu untuk berkasih-kasihan, bersayang-sayangan.
Nyuwun sewu ingkang sampun dipun nikmati kok dereng dibuka. Saya kalau diundang katakan pengajian ya, yang hadir itu beragam seperti ini, seneng banget saya. Saya kalau diundang kelompok Muhammadiyah yang datang cuma Muhammadiyah itu saya kurang seneng. Kalau yang diundang juga non Muhammadiyah, kalau saya juga diundang dari Nahdien, saya tidak ngerti kok juga sering disuruh bicara di Nahdien itu. Namanya silaturahim itu tidak dibatasi oleh organisasi. Kalau kita atasnamakan Islam, yang namanya Nahdien, Muhammadiyah, apalagi seterusnya itu saudara kita. Semua apa ayatnya? Innamal mu'minuna, teruskan. Ikhwah dengan ikhwan itu lain loh. Sama-sama jamaah. Ikhwah itu dulur kandung, Pak. Kalau ikhwan itu dulur biasa. Dulur kandung jadi wong Jawa tega lorone ora tega. Sekarang saya tanya, apakah orang NU Muhammadiyah sudah punya kepribadian seperti itu? Kayaknya sudah. Kenyataannya saya nggak luruskan ya. Saya tadi ngomong-ngomong ngobrol dengan Pak Camat. Jangankan ke Islam ya, carilah agama selain Islam apa saja yang di Indonesia ada. Ada yang tidak mencanangkan ajaran cinta kasih silaturahim? Nggak ada. Semua agama itu mengajak rukun. Ngajak rukun. Orangnya yang salah itu. Beda antara Islam dengan orang Islam itu beda. Kristen dengan orang Kristen itu beda, Pak. Hindu dengan orang Hindu itu beda. Kalau mengukur agama ya, itu patokannya kitab sucinya, bukan pada pemeluknya. Tapi kecenderungan masyarakat itu yang dilihat pemeluknya. Berbicara silaturahim, mengapa budaya ini kita buat di bulan Syawal? Islam itu mengajarkan konsep hidup mulia, kemampuan kita memperpadukan secara tawazun, berkeseimbangan antara kemampuannya berhablu minallah, hubungan vertikal dengan Tuhan, dan hablu minannas. Silakan baca surat Ali Imran 112. Duribat alaihimudillah aina masukifu. Saya tertarik kalimat ini. Aina masukifu, aina makanu, aina makuntum, dimanapun mereka berada. Silakan sebut tempatnya. Mereka akan terkena zillah, kehinaan, kerendahan, ketidakmuliaan, illa kecuali bihablinallah hablinannas. Dua ini berkeseimbangan. Jangankan putus keduanya ya, satu aja putus, tidak akan mulia. Saya terpikat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Sanadnya Abu Hurairah. Nabi orang kepercayaan itu sampai bersumpah 3 kali.
Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, seseorang belum bisa disebut beriman dengan sempurna. Kila, man ya Rasulullah. Sahabat interupsi. Siapa yang Nabi maksud? Alladzi la ya'manu jaruhu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman karena perbuatannya. Meskipun ahli sholat, sholat malam, ahli puasa, bertetangga itu tidak baik, tidak masuk surga. Sampai seperti itu. Biasanya yang dekat tetangga itu bapak atau ibu. Saya tidak ngerti kok kecenderungan Nabi bicara yang ngeres-ngeres ini ya, kok ditujukan perempuan. Saya ambil hadis, semuanya mesti pernah dengar atau membaca. Gara-gara seorang perempuan mengikat seekor kucing, tidak diberi makan sampai kucing itu mati, dia masuk neraka. Padahal kalau kucing itu tidak diikat, bisa mencari makan sendiri, tidak akan mati. Ini kan bukan hablum minan nas, hablum minal kiti walhir. Bahasa Arabnya kucing itu al-kit, cat in Inggris itu loh. Anak kucing itu al-hir. Lah kok perempuan? Biasanya yang tidak senang kucing itu kan perempuan. Yang punya dendeng itu siapa? Ya ibu-ibu itu. Sama kucing itu loh Pak, bisa membawa ke neraka. Masya Allah. Ada yang lebih hebat. Maaf, seorang tunasusila itu pelacur, berzina, melacur itu kan dosa besar. Bisa terhapus dosanya itu gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dia menjulurkan lidahnya itu menjilat-jilat tanah. Si perempuan ini melihat, ini kalau tidak diberi air pasti mati. Sama dengan yang barusan saya alami. Perempuan ini perjalanannya di padang pasir, kehabisan bekal. Dia sudah mengira, kalau tidak saya dapatkan air saya mesti mati. Tiba-tiba ditemukan sebuah perigi sumur yang cukup dalam. Orang ini turun dengan susah payah minum air. Naik ke atas lagi dengan susah payah, dilihatnya anjing tadi. Tanpa berpikir panjang, turun lagi ke sumur, teropahnya itu diisi dengan air. Naiknya itu digigit Pak, teropahnya itu. Karena tangan kakinya dipakai untuk naik. Susah banget. Lalu diberikan kepada anjing ini. Gara-gara memberi minum anjing itu, dosa sang pelacur ini diampuni oleh Allah. Tapi jangan nanti membaca hadis seperti ini terus cari anjing. Itu sudah direncanakan. Jadi kesimpulannya ya, walaupun hubungan kita ke atas itu baik, kalau hubungan ke bawah itu tidak baik, susah masuk surga. Kalau dibalik, sosialisasinya bagus, human relationship-nya bagus, muamalah ma'al khalqinya bagus, tapi ke atas putus, juga tidak bisa masuk surga. Lah sing nemennya kedua-duanya putus Pak. Itu bahasa Jawanya gua biuk gitu. Nah, ketika Ramadan datang, kita disuruh puasa.
Puasa itu tujuannya apa? La'alakum ya. Untuk membuktikan bahwa puasa itu menggapai takwa, baca saja di Quran itu sifat-sifatnya orang takwa itu gimana. Sejak Quran kita buka Al-Baqarah ayat 3 teruskan sampai 5, itu sifat orang takwa. Makanya itu yang kita terjemahkan di dalam bulan puasa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu iman dengan yang gaib. Realisasinya apa? Jujur. Kenapa saya katakan gitu? Saya terpikat dengan pernyataan psikolog dalam psikologi ya. Sebenarnya salah satu penyebab utama adanya orang itu berani melanggar, indisipliner, karena dirinya itu yakin pelanggarannya itu tidak diketahui oleh pengawas. Dibuktikan sejak dulu sampai sekarang sama. Kalau monitoring kontrol itu diketati, so pasti pelanggaran itu menurun. Cuma pernyataan psikologi saya pertanyakan gini, selama sang monitor, sang pengawas itu bernama manusia atau alat-alat produk akal manusia seperti CCTV, pertanyaannya, pengawas yang model bagaimana yang tidak bisa ditipu dan dikibulin oleh manusia sendiri? Saya ingin tahu. Maaf, sekedar contoh. Kalau sudah ada KPK itu apa? Pasti tidak ada korupsi. Nah, saya korupsi KPK ini jangan diteruskan. Ini halal bihalal. Tapi semua tahu. Jadi pagar makan tanaman. Kecuali kalau pengawas itu kita ganti raqib, atid. Yang Quran mengatakan kiraman katibin, pencatat-pencatat yang mulia. Kata orang Arab, ilahinal mafar. Kau lari kemana gitu? Ini hebatnya agama ini. Dan semua agamanya mengajarkan itu, adanya malaikat dan pengawas. Hanya istilahnya yang berbeda. Maka ciri khas orang beragama itu harus punya kelebihan jujur gitu. Jujur. Pertanyaannya, kita puasa tempo hari menggapai takwa itu dididik jujur apa enggak? Bukan main itu. Sampai Allah itu mengatakan fa inna syauman li wa ana ajzibi. Puasa itu ibadah yang benar-benar dilakukan hambaku untukku. Gitu. Aku akan memberikan santunan khusus. Timbul pertanyaan, apakah ibadah selain puasa itu tidak untuk Allah? Iya. Tapi untuk Allahnya puasa itu berbeda. Orang itu sholat dengan tidak sholat mudah diketahui. Bapak ibu itu mesti tahu tetangga sekitar itu yang sholat dengan tidak sholat itu tahu. Atau siapa yang sholat sehari 5 kali atau cuma sepekan 1 kali tahu ya. Tapi kalau puasa itu sulit. Maaf ya, umpama saya itu tidak puasa, jadi wong Jawa etok poso, tidak ada yang tahu itu. Dilemes-lemes nih bolak-balik kita itu persis poso. Nek perlu waktu berwudu itu nyeruput ini gak ngerti. Jangan tertawa senang dulu. Pertanyaannya, kita yang sudah dididik puasa seperti itu tiap tahun 1 bulan sudah punya kejujuran? Itu pertanyaannya. Saya teruskan. Sifat kedua, yuqimunas sholat. Orang takwa itu senang sholat. Jangankan yang wajib, sunnah yang terberat, tahajud tiap malam 11 rakaat, 23 rakaat di masjid berjamaah lagi. Itu kan ciri khas Ramadan. Yang ketiga,
mimma razaqnahum yunfiqun, suka infak sedekah. Saya ngeceknya gampang. Takmir masjid itu saya tanya, gimana kota amalnya kalau Ramadan? Alhamdulillah naik kesan cukup drastis gitu. Alhamdulillah. Terus umpama Ramadan itu 3 bulan, kok 3 bulan ya poso dhewe kan? Gini loh Ustaz, kalau Ramadan itu 3 bulan, pagar masjid itu insya Allah jadi. Wah, itu parane. Luman, karena mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian terakhir apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, iman dengan Quran yang diturunkan kepada Muhammad, realisasinya tadarus. Ada yang rebutan ingin khatam sekian kali. Itulah potret Ramadan. Pertanyaannya, karena sekarang itu bulan apa kita ini? Dzulqa'dah, bulan ke-11. Dalam bahasa Arab, Zu itu yang memiliki, Pak, yang mempunyai. Ingat Zulkarnain punya 2 tanduk kekuasaan timur barat. Qa'dah itu dari kata apa? Qa'ada. Qa'ada itu jalasa. Bahasa santrinya Qa'ada yang kudu qa'datan, jalasa yang jilisu jalasatan. Bulan yang punya kedudukan, bulan mantep. Makanya kalau kita baca surat At-Taubah ayat 36, di mana menerangkan Zulqa'dah itu termasuk Ashhurul Hurum. Ashhur itu jamak dari syahrun, kadang asyur, kadang syuhur. Hurum itu jamak haram. Haram itu bisa terhormat, bisa terlarang, bisa mulia. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ini bulan yang dimuliakan. Saya baca di At-Taubah 36, pesan Allah, wala tazlimu anfusakum fihinna. Jangan sekali-kali kalian itu mendolimi diri kalian di dalam 4 bulan ini. Quran punya istilah berbuat kejahatan, pelanggaran, itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Saya baca tafsir, kenapa disebut mendolimi diri? Kita ini ya, semuanya pendamba kebahagiaan. Tidak seorang pun kita itu tidak ingin bahagia. Tapi kalau kita tanya, masing-masing orang bahagia itu menurut dirinya bagaimana? Muncul jawabannya beragam. Aku akan bahagia begini, aku akan bahagia begitu. Yang tidak beragam pasti sama. Itu asasnya, asas saadahnya apa? Sakinatun nafsi mutmainnatul qalbi, tenteramnya batin. Orang tidak punya apa-apa tapi jiwanya tentram, lebih bahagia ketimbang punya segalanya tapi tidak tentram. Nah, dosa pelanggaran yang disebut Quran tadi mendolimi diri, setiap dosa itu akan membuat orang tidak tentram. Kalau ingin bahagia, jauhi pelanggaran, aturan apapun, kecil atau besar. Saya baca hadis ketika Nabi mendefinisikan mahwal ithmu, mahwal dzambu, mahwal jaram. Dosa itu apa sih? Al-ithmu mahaka fi sodrika bakari ta'ayat tori arenas. Dosa itu sebenarnya sesuatu yang tergores dalam jiwa kalian, dada kalian, sodrika, dan selalu kalian sembunyikan agar tidak diketahui orang lain, membuat gelisah. Contoh, seorang koruptor katanya kalau tidak terendus KPK
tidak diketahui polisi, dia itu aman-aman saja. Siapa bilang? Malam-malam bersama dengan keluarga, rehat, nonton TV, tiba-tiba TV itu menyiarkan seorang koruptor ditangkap KPK. Mesti deg-degan. Yang tahu cuma dirinya. Atau malam-malam sudah mau tidur itu, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan rumah. Dia kaget. Dari jendelanya, mobil polisi ya, terang-terangan. Sampai-sampai Allah itu ya, silakan dicek di surat Al-An'am 125. Kalau menyiksa hambanya itu caranya simpel. Faman yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau aku menghendaki hambaku, aku siksa, aku sesatkan, yudillahu. Bukan hartanya saya ambil terlalu jauh, dia pandai mencari, nanti golek mana. Bukan kedudukannya saya lorot, dia berjuang gigih, angkat lambung terus. Simpel caranya. Cukup aku buat dadanya sadrahu doyikon sempit, harojah sumpah. Apa sumpah itu? Ka'anama mislu seperti yas'adu fisam, sesaknya pernapasan kalau orang itu terbang ke langit, to the outer space. Kalau tidak bawa zat asam, lemas mati dia. Rumahnya besar, segalanya punya, mebelnya mewah, tapi jiwanya tidak tentram. Itu tidak bahagia. Saya tanya, di masyarakat ada orang disebut-sebut sebagai sebagai hartawan, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi anehnya dikenal oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang yang pelit, kikir, bakhil, ditolak jeruk. Itu bahasa Surabaya. Lalu ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi dikenal oleh masyarakat sekitarnya, dia itu suka memberi sebatas dia punya kemampuan. Pertanyaannya, nomor satu dengan nomor dua itu yang kaya yang mana? Nomor satu apa dua? Alhamdulillah, saya khawatir kalau jawabannya nomor satu. Kalau tadi jawab satu, saya tak turun aja lerengnya. Dua. Itu yang dimaksud Nabi al-ghina ghina nafsi la ghina mal. Kaya itu kaya jiwa, bukan kaya materi. Kenapa? Nilai materi itu sebenarnya ya bukan terletak pada materinya ansih, lebih terletak pada penilaian jiwa terhadap materi itu. Nyun sewu bawakan itu aqua ya. Gak usah pakai gelas ini loh. Bu, saya tanya ya, ini Kimas ya, aqua ya, ini kalau beli berapa ya? Ojo murah-murah untuk dilarang nih, ngesane panitia. Katakan 10.000. Tapi bagi seorang penceramah seperti saya ya, ini nilainya bukan 10.000, tak ternilai. Kenapa? Tanpa minum nggak bisa terus ceramah. Jadi nilainya bukan di sini, di sini. Al-ghina ghina nafsi la ghina mal. Maka hati-hati, jangan berbuat pelanggaran. Pelanggaran apapun itu mendolimi diri sendiri. Begitu Ramadan usai, yang lebih ditekankan itu kalau saya baca surat 51 ini yang sering diterang-terangkan Ustadz Adi Hidayat, diulang-ulang.
ayat 15 teruskan sampai 19. Yang paling mencolok bagi seorang yang berkepribadian takwa, kemampuannya sholat malam. Ramadan sudah pergi 41 hari yang lalu. Saya tanya, siapa yang sampai hari ini setiap malam masih sholat tahajud 11 rakaat? Ya karena tidak dijawab langsung ya saya nilai tidak semuanya lah. Kalau Ramadan nggak bisa. Saya pakai logika. Persis seperti Ramadan memang sulit hubungan ke atas kita. Mbok yao, bahasa Indonesianya mbok yao itu paling tidak memper-memper. Cukup memalukan. Ramadan baru berkisah beberapa jam. Selesainya Ramadan itu kan malam 1 Syawal itu. Kita takbiran habis maghrib itu, merasa tidak ada sholat taraweh, kebablasan. Malam itu tidak sholat tahajud. Ada tidak kita yang seperti itu? Nggak ada ya. Tapi biasanya orang. Walaupun tidak 11 3 rakaat adalah itu baru beberapa jam. Kok jadi begini? Padahal silahkan baca Adzariyat ayat 15 sampai 19. Cirinya orang takwa, keberhasilannya dengan puasa itu kanu qalilan minal laili ma yahjaru. Malam-malam mereka itu tidak semuanya dipakai tidur, sebagian dipakai tahajud. Yang hebat, wabil asharihum yastaghfirun. Luar biasa. Ashar itu jamak sahar. Perbuatannya sahur. Sekarang lihat di kamus, ma wa sahar. As-sahur wa ismun au dzikrun li'atin au waqtin qabla subhi. Yang disebut sahar nama atau sebutan untuk waktu menjelang subuh. Mereka minta ampun kepada Allah. Saya membaca ayat ini berkesimpulan, tidak ada dalam kamus orang yang disebut takwa, mutaqi itu setiap hari bangunnya selalu kedahuluan azan subuh. Padahal kenyataannya ada enggak? Ya yang hadir tidak ada. Padahal terutama yang muda-muda tidak ada. Ini loh yang berat dipertahankan, diistiqomahkan. Sampai di surat An-Nahl itu saya temukan ayatnya. Wah hebat. Disampaikan Allah secara puitis, sangat mengena. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kalau saya terjemahkan agak puitis ya, janganlah kiranya kalian berbuat seperti kisah klasik seorang perempuan yang ia mampu menenun tenunan emas, benang emas terjurek panjang. Namun begitu untaian benang-benang emas terjurek panjang selesai, diurai kembali dari satu ke satu benang sehingga hancur korak-korak dalam benang itu. Jangan, kata Allah. Tadarus benang emas, sedang baca Quran, sedang sedekah, kejujuran sudah kita tarik lagi. Kita cepat-cepat memenuhi tuntutan Syawal, karena syarat kemuliaan itu tidak hanya ke atas tapi ke bawah. Silaturahmi. Kita baca potret silaturahmi ya, Syawal. Orang kalau sudah datang Syawal, ketemu siapapun, dak NU, dak Muhammadiyah, tasawuf, segen,
salaman. Beda organisasi tidak masalah. Iki syawal. Syawal itu meningkat. Syawal itu kan menjunjung mengangkat. Kalau memantun ke atas, ini ke bawah. Setelah salaman apa? Minta maaf. Cuma minta maafnya keliru. Minta maaf kok minal aidin wal faizin itu dari mana ini? Minal aidin wal faizin itu ucapannya orang-orang Ansor ketika perang Badar. Mudah-mudahan kita kembali dari perang dan menang. Minta maafnya itu sebenarnya ya salamannya itu loh. Kalau bahasa anak muda salaman kosong-kosong ya itu loh. Nur-nur ya. Atau orang Jawa tegas ngaturaken sedaya pepatan kula lahir batos ingkang sampun naksib derek di kota pisan. Itu lah. Terus apa? Doa yang tadi oleh Pak Camat diungkap itu. Taqabbalallahu minna wa minkum, dicatat taqabbal ya karim atau amin. Indah ya. Luar biasa. Cukup belum? Di rumah orang Islam kalau Syawal datang, roti kue itu dihidangkan. Cuma bedanya dengan tempo dulu, kalau roti yang dihidangkan itu dulu seminggu habis, sekarang sebulan pun gak habis. Sengenteknya anak putune dhewe. Karena dulu silaturahmi itu positif, datang ke rumah. Sekarang kan lewat HP ya. Lewat HP ucapannya pun meneruskan ucapan orang lain. Beda. Apalagi potret kita suka memberi. Suka memberi. Saya itu kan maaf banyak membina di instansi-instansi. Peraturannya kan tidak boleh saling memberi itu, dikhawatirkan nanti ada hubungannya dengan suap. Saya tanya, loh kok dikirimin macam-macam banyak, terutama dari perpajakan, dari bank itu. Khusus untuk ustadz gak ada dosanya. Oh ya wes terus gak apa-apa wes. Gitu. Itu terjadi. Apa dasarnya? Nabi itu berpesan, kalau kita itu ingin menjalin silaturahmi dengan kuat, tahadau tahabbu. Hendaklah kalian itu saling memberi, itu mengundang cinta kasih. Halal bilang tidak ada hidangannya itu pantas apa enggak? Dari pantas gak ono ya pantas. Dapat sedikit jika lumayan ono itu satu kesatuan. Kalau kita bisa menggabungkan Ramadan dan Syawal, pasti Zulqa'dah hidup tampan. Ini yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana pasca Ramadan Syawal itu kita bisa dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, meskipun tidak persis. Kuncinya silaturahim itu sebenarnya gini loh ya. Kalau kita itu ingin menjalin silaturahim dengan baik, tampilkan diri kita itu dalam kondisi mutawati. Apa mutawati? Low profile, rendah hati. Caranya yang membuat orang itu tidak rendah hati, sombong, kemendos, kemaki itu ya, dirinya itu merasa lebih tinggi dari orang lain. Padahal menurut kriteria Quran, kriteria hadis, kemuliaan seseorang itu ditentukan pertama sejauh mana dia punya ketaatan kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Kedua parameternya, sejauh mana dia itu punya manfaat kegunaan untuk orang lain. Khairukum man anfa'akum linnas. Kalau ini kita miliki, kita orang mulia. Bukan kepangkatan, harta, kedudukan, gelar-gelar akademisi yang panjang berderet, bukan.
ketakwaan dan kepedulian sosial kita pada orang lain. Kalau ini kita miliki, insya Allah kita itu tampil sebagai sosok yang mutawadhi, low profile, rendah hati. Lalu yang kedua, kalau ingin silaturahmi halnya itu terus tegak, tidak terganggu, jangan sekali-kali kita itu double standar, standar ganda. Maksudnya, saya baca hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang kita ini belum dapat disebut beriman dengan sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Itu ukurannya. Sekarang saya tanya, siapa semua yang hadir sebanyak ini yang merasa tidak punya cacat dan aib, baik fisik maupun rohani? Ada? Kalau ada nyuwun sewu, saya diparingi nomor HP ini. Enggak ada. Hadisnya itu loh, kullu bani adama khata'un. Saya olah alih hadis ini. Kenapa Nabi tidak mengatakan kullu insan, kullu nas, kullu bashar khata'? Artinya kan sama. Sengaja pakai ungkapan semua keturunan Adam. Itu maksudnya kita diajak mengingat, berpikir, jangankan kamu cuma di dunia seperti ini, Mbahmu Adam itu di surga itu bisa berbuat kesalahan karena gangguan iblis. Tidak ada Pak, kita tidak punya cacat. Beda kita itu cuma tinggi rendahnya saja. Jangan double standar. Kita kalau sudah merasa punya cacat, diikuti apa? Selalu tidak ingin cacat kita itu diungkap orang. Lah kalau begitu ya jangan ungkap cacat orang lain dong. Itu kan double standar namanya. Ya ini yang merusak silaturahmi. Kita menghutangi seseorang, pasti kita ingin hutang itu dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Tapi kenapa kalau kita sendiri yang hutang kok gak bayar-bayar, gak balik-balik? Itu kan double standar. Saya kalau ingat nasibnya orang nagih hutang zaman sekarang itu mesaknya. Dituake itu dipaido. Sampai kok gak ngerti aku itu dulurmu dhewe gitu ya. Utang rusak mulai itu gak tagih. Masalahnya kan janji. Kita ini jangan double standar. Kalau ngutangi itu ingin segera kembali, kalau hutang jangan juga ditunda-tunda membayarnya. Sampai ada hadis matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-unda mengembalikan hutang bagi yang mampu mengembalikan itu kezaliman. Saya itu kalau sudah ngaji sampai materi ini kelingan gini, saya takut double standar. Apa? Saya itu kalau di dapur seperti bapak ibu mendengarkan ceramah gini ya, saya itu tidak senang dengan ceramah yang panjang-panjang. Dan saya ini sampai ceramah ya dawa-dawa, kurang, dia pengen diundang maneh lah ngono. Gimana? Kita itu bertamu senang kalau disuguhi, ya kan? Kalau sedang jadi tuan rumah, mbok ya nyuguhi gitu. Ini penting sekali standar ini. Jangan double standar. Lalu saya menemukan petunjuk lagi, mudah-mudahan jadi penutup ini. Di dalam surat Ali Imran 64. Ini tolong yang merasa Nahdiyin, yang merasa Muhammadiyin ya, mengambil perhatian seri ayat ini. Qul ya ahlal kitab
Allah mendidik Nabi kita. Katakan Muhammad, hei ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani. Kenapa kok tidak ya Yahudi, ya Nasrani? Kalau panggilannya hei Yahudi Nasrani itu sama dengan mendahulukan perbedaan, Pak. Tapi kalau ya ahli kitab itu mendahulukan persamaan. Kamu kan dapat kitab dari Allah, Taurat, kan? Kamu dapat kitab dari Allah juga, Injil. Kami dapat dari Allah, Quran. Masya Allah, hebatnya petunjuk Allah ini. Kepada non-muslim itu kita disuruh mencari persamaan. Kenapa kita katanya ngaji hafal Quran? Sesama muslim itu digulai perbedaan. Lu kan Nahdliyin, gue Muhammadiyah, apa itu? Lu kan P3, gue P4, apa? Kita ini sama-sama orang Islam gitu loh. Mari kembali ke Quran. Kita ini sama-sama orang Islam, pasti ketemu enak. Tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Lalu konten seruannya, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Hei ahli kitab, ayo kemari masuk Islam. Di mana Islam itu sama itu kan sama dengan yang kamu peluk, karena sumbernya sama. Tuhan kita sama-sama Allah. Masa Tuhan yang Maha Sempurna akan mengajarkan sesuatu yang berbeda-beda? Kan tidak mungkin. Kemari masuk Islam, di mana Islam itu sama dengan yang kamu peluk. Apa samanya? Alla na'budu illallah wala nusyriku bi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sama-sama kita tidak menyembah kecuali Allah. Tuhan kita itu sama, sebutannya yang berbeda, dan tidak menserikatkan dia dengan segala sesuatu apapun, dan tidak menjadikan manusia sama kita itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kontennya. Begitu disampaikan ajakan yang memikat, menarik, kok mereka tidak menerima. Fa'in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau menerima ajakanmu yang indah itu, ganti. Jangan diajak dengan lesan. Fa'ulishadu bi'ana muslimun. Cepat katakan, hei ahli kitab, inilah orang Islam. Lihat, saksikan, inilah orang Islam. Dipameri perbuatan. Masya Allah hebatnya. Ini yang sering kita langgar. Ayo kita itu adu kebaikan dalam muamalah. Kalau dakwah lisan, terus terang jujur, kita itu dengan non muslim kalah. Sebut saja Nasrani kalah. Ganti dengan apa? Perbuatan yang hebat. Atau agak terbalik ya, kita itu ahli mengajak dengan lisan, tapi kurang ahli mengajak dengan perbuatan. Mereka lisan tidak kuat, tapi perbuatannya hebat. Saya diundang ke sini, saya tanya yang hadir siapa? Alhamdulillah ada Aisyahnya, ada Muslimatnya gitu ya, Muhammadiyah. Alhamdulillah, ya itu hal yang benar itu. Tempatnya di mana? Pilih yang netral pendopo. Ya itu sih bener. Kok iso? Camate ngizinkan. Alhamdulillah. Nek gak ngizinkan ya muga-muga tidak diganti. Iya. Itu. Ini konsep rukun. Yang jadi masalah bagaimana merawatnya pasca Ramadan Syawal, betul-betul kita itu Zulqa'dah. Maaf ibu-ibu, Zulqa'dah itu jangan diganti bulan Selo. Itu jadi berbeda nanti. Wong Jawa itu nek ganti saenake.
Ramadan poso, Syawal bodo, kemudian Dzulqa'dah selo, Muharram Dzulhijjah besar, Muharram Syuro, sampai nama-nama ini ada maksud, ada filosofisnya. Bahkan bulan selo, maksudnya selo itu apa? Salah-salahnya 2 hari raya, Bainal Idain, alias bulan kecepit. Begitu sudah bulan kecepit, dianalogkan dengan ini bulan sangar, bulan bahaya, bulan tidak baik. Padahal menurut Islam, Syahrul Hurum, bulan yang mulia. Kita berbuat kebaikan di bulan Dzulqa'dah ini nilainya tidak sama dengan di luar Dzulqa'dah. Silakan banyak berbuat kebajikan ini. Sampai-sampai karena bulan Selo, bulan kecepit, mantu gak mandi, pindah rumah itu tidak berani, malah mulai arisan ke kapan, nah kebangetan. Ayo kita kembalikan, ini bulan mantap, berbanyaklah kebaikan. Saya kalau mendengar di masjid-masjid, begitu Dzulqa'dah datang, mungkin sulit mencari-cari amalan apa ya yang harus banyak dilakukan. Ya paling-paling sholat sunat, silaturahim ditingkatkan, sedekah ditingkatkan gitu ya. Terus yang ditemukan, kita nanti masuk Dzulhijjah, kan ada syariat korban. Sekarang di masjid-masjid mulai disiarkan panitia korban. Itu aja diambil. Persiapannya sekarang, pelaksanaannya Dzulhijjah. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap enteng korban ini. Saya baca di dalam hadis, ketika Nabi ditanya sebenarnya ibadah korban itu ibadah apa? Jawabnya Nabi, min sunnati abikum Ibrahim. Ini sunnah kakekmu Ibrahim. Lalu apa yang akan kami dapatkan? Bikulli sya'ratin hasanah. Tiap kambing, domba, sapi yang kamu korbankan, bulu-bulunya itu, sejumlah itu akan memberikan kebaikan kepada kamu. Jamaah percaya enggak? Kambing sekecil apapun ya, bulunya itu kalau dihitung 1 M lebih. Enggak percaya? Hitung aja. Bikulli sya'ratin hasanah. Ada yang tanya, hukumnya gimana? Kalau saya baca Bidayatul Mustahidnya Ibu Nurus gitu ya, memang mayoritas ulama, jumhur ulama itu sunnah. Tapi tidak sembarang sunnah, sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Yang menarik, Abu Hanifah itu tidak menganggap sunnah, wajib Pak. Dan Ahmad yang mengatakan man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yang kerubanna, pakai nun tauhid musolana. Siapa punya kemampuan ke lapangan berkorban, kok tidak berkorban, awas, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Kalau bapak ibu itu punya rasa bahasa Arab ya, zaukuna zaukul Arabi laisa zaukul Jawi wal Indonesia wal Madurawi ya. Kalimat jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku itu lebih tidak enak kita dengar ketimbang gak usah sholat terus. Saya membaca hadis seperti itu, saya tekuni. Kenapa ya? Nabi itu menghubung-hubungkan korban itu dengan sholat. Dekat sekali itu. Perintahnya pun beriringan. Fasholli li rabbika wanhar.
Sholat itu kita mulai dengan perbuatan apa? Takbiratul ihram. Ihram itu terlarang. Kalau sudah takbir itu tidak boleh berbuat aktivitas selain sholat. Kita kuatkan dengan gerakan. Kita angkat Allah Akbar. Allah Akbar itu pengertiannya ya, kullu maswallah shaghir al-akbar wallahu wahdah. Apapun, siapapun selain Allah itu kecil, yang besar cuma Allah. Itu takbir. Dengan khusyuk kita kuatkan lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hebat itu. Sholatku ya Allah, ibadahku, wa nusuki, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Dikau semata. Masya Allah. Lah kok setelah sholat seperti itu, kambing itu harganya berapa Pak? 3 juta? Tidak dilaksanakan. Percaya tidak itu malaikat yang mendampingi kita? Rakib Atid itu komentar, gombal bro, gombal. Memang sekarang harga kambing mahal, minimal 3 juta. Jangan mundur. Kalau kita sudah merasa takwa, dalam surat Al-Hajj 37, la yanallaha luhumuha wala dima'u walakin yanut taqwa minkum. Yang diterima Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya hewan yang kamu korbankan, tapi ketakwaan, ketaatanmu itu. Saya ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, saya terpikat dengan keutamaan korban. Sayangnya saya ini tidak mampu berkorban. Boleh saya berkorban dengan cara patungan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ada dasar hadisnya, ada. Tapi dengan syarat ya. Mampu Anda itu berapa? Mampu 3 juta, mampunya cuma 100.000, ya 100.000. Allah mengatakan, ana ma'adhanni abdi bifaliyatun mayasya. Saya tergantung persangkaan hambaku Pak. Kalau dia menyangka itu korban, ya saya catat korban. Caranya 100.000 belikan daging di pasar, berikan orang lain dengan niat korban. Lah kok pertanyaan terakhir, pahalanya sama? Podo. Enggak podo malah gak urunan gitu. Biar kita semangat ya. Kita itu untung dicoba Allah hanya menyembelih kambing. Kalau Nabi Ibrahim dicoba menyembelih apa? Anaknya. Sampai logika Ibrahim sebagai Abu Dhaka atau cerdas tidak menerima. Hari Tarwiyah sebelum Arafah kan tidak dilaksanakan perintah itu melalui mimpi. Nggak ada ceritanya anak yang selama ini saya minta dengan cara yang begitu berat kok sekarang disuruh menyembelih. Baru ditegur kan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini. Kenapa tidak kamu laksanakan? Kamu ragu, baru dilaksanakan. Jadi kalau mengikuti pikiran, perasaan, berat 3 juta. Sampai ada orang tuh cari kambing kurbannya, seminggu itu tidak dapat. Tulen yang pasar Turen, pindah yang Dampit, pindah yang Bulu Lawang. Lah sing digoleki sing 2 juta, cempel. Tadi di awal saya katakan ibadah itu nilainya ditentukan pertama niat, kedua kaifiat, cara, ketiga sejauh mana punya dampak sosial, terakhir semakin berat kita lakukan semakin nilainya itu naik. Sholat 5 kali yang ditekankan itu subuh, ya tak? Ditekankan dalam arti apa? Yang paling hebat nilainya. Kenapa? Rekaatnya sedikit. Rekaatnya loro, tangine bro abot.
Banyak yang bangun kedahuluan azan subuh itu. Ya, ini. Jadi jangan menyerah, lakukan. Mudah-mudahan kita nanti setelah 10 Dzulhijjah berhari raya semuanya bisa melaksanakan kurban sebatas dia punya kemampuan. 1 kambing, Bu, itu untuk suami dan semua anak istri yang ditanggungnya. Istrinya 4 cukup 1 kambing. Kalau istri 4 anaknya 12. 4 kali 3 cukup 1 kambing asal belum mandiri. Kenapa saya ingatkan? Ibu-ibu itu sering tanya, Mas, kurbannya ini tahun ini untuk siapa? Jadi jawab, loh kok tanpa biasanya ya kanggo aku lan kabeh kamu dan anak-anak. Aku ngurung-ngurung pengajian itu loh, jarene hewan kurban yang kita kurbankan itu ya, itu akan jadi kendaraan orang yang berkorban. Walah. Dan tiap tahun atas nama panjenengan aku lagi numpak-numpak, Mas. Sing ngomong nang swarga numpak wedhus iku sapa? Jangan dipahami hadis itu dengan cara yang sempit. Wong ke tempat pengajiannya naik mobil, masa nang swarga numpak wedhus, Bro? Cukup 1 ekor untuk 1 keluarga. Nabi malah mengatakan seekor ini untuk umat, untuk aku dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Ambil kesempatan. Ini konsekuensi kita Dzulqa'dah. Kalau tadi kita bicara konsekuensi Ramadan dan Syawal, sekarang untuk mengisi Dzulqa'dah ini, di samping mengekalkan Ramadan Syawal dalam batas kita punya kemampuan, korban ini jangan ditinggalkan. Terakhir, surat Quran yang paling banyak Bapak Ibu hafal, bahkan menjadi surat favorit, itu kan Al-Kautsar. Mulai subuh sampai isya gak diganti lah. Sampai malaikat itu ngerasani bosen, Bro. Anehnya justru surat pendek favorit kita itu yang sering kita langgar. Inna a'tainaka, kanya Muhammad, sesungguhnya aku telah memberi kamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya apa? Ni'amun katsira al-ghafira ajajila asyamila, nikmat yang tak terhitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, tidak terhitung. Kalau kamu sadar, saya beri banyak nikmat. 2 saja kok yang saya minta. Ke atas, fasholli li rabbik, tegakkan sholat untuk Tuhan. Semakin hidup mapan, sholat itu semakin mapan. Ke bawah, wanhar, berkorbanlah, berkepedulian sosial kepada orang lain. Kalau 2 ini kamu penuhi, aku berjanji. Ini janji Allah. Qul wa'dilaha, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memperang janji. Inna syani'aka wal abtar, inna aduwaka wal abtar, musuhmu akan kusirnakan, akan kubekeng kamu. Kenapa saya jadikan penutup? Semua orang Islam sekarang itu merasa banyak mengalami kesulitan. Kalau dijelentrenkan macam-macam kesulitan, semua merasa kadang-kadang sesak dada. Petunjuk Allah, sholatlah yang baik, selalu berkorbanlah untuk kuih. Nanti semuanya itu akan aku backing, akan bela kalian, pasti menang. Mudah-mudahan ya, silaturahim kita hari ini yang alhamdulillah dihadiri banyak pihak, baik dari pejabat, dari organisasi bukan hanya Muhammadiyah, Nahdliyin mendukung,
Ini akan punya makna. Setelah ini ke atas kita lebih kuat, ke bawah lebih akrab. Lebih akrab. Jangan standar ganda. Dahulukan persamaan. Insya Allah kita akan selalu menyatu dan kuat. Akhirnya apa ini Pak? Doa. Tidak ada yang dituliskan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.